Halo guys, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Konstantin. Dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu kita telah berhasil membuat animasinya berjalan, dan ketika loncat maka ada animasi loncat juga. Dan kali ini kita akan menambahkan musik, atau mungkin terakhir kali untuk tutorial yang kemarin. Ini adalah tutorial terakhir. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah kita masuk di main kamera ini. Setelah di sini kalian akan menemukan audio source. Jika kalian belum menemukan, silahkan kalian tambah dengan cara add component. Setelah itu ketikkan audio source. Setelah itu akan ada audio clip seperti ini. Kita akan pergi ke course library, kita ke sound. Setelah itu kita ke musik karena kita inginkan musik background. Di sini silahkan kalian play satu-satu. Menurut kalian mana yang cocok? Jika kalian merasa cocok, maka kalian bisa menggunakan yang tadi. Drag and drop ke audio clip ini. Terus kita selanjutnya mencentang loop ini dan kita bisa mengatur volume, pitch, priority, spatial band, dan lainnya. Di sini kita selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambahkan particle effect terlebih dahulu. Silakan kalian ke atasnya sound. Setelah itu di dirt splash ini kalian tarik dan kalian bisa preview sedikit. Di sini ada dirt yang bermunculan. Ini kita gunakan untuk playernya berlari ke belakang si karakternya ya. Dan di sini ada explosion effect, semacam ledakan. Kita akan menggunakannya untuk membuat si player bertabrakan dengan obstacles-nya. Ketika bertabrakan dengan obstacles-nya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menuju ke player script terlebih dahulu. Di sini kita definisikan public particle system dirt effect dan public particle system explosion effect. Setelah itu kita akan menyepawn dirt effect-nya di game. Ketika kita lompat, kita akan melakukan berhenti, maka kita lakukan dirt effect.stop. Dan ketika kita bersentuhan dengan tanah, maka akan kita lakukan efek dirt effect.play. Dan ketika kita menabrak obstacles, kita akan dirt effect.stop. Setelah itu kita save. Kita masukkan dirt effect yang ada di particle sini. Kita tarik supaya menjadi di bagian playernya. Misalkan kita tarik di sini, maka kita akan menjadikan satu dengan playernya ini. Seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke player kita. Di sini ada 2 slot kosong. Silahkan kalian penuhi. Jika tidak, nanti akan mengeluarkan null reference exception. Kita tarik dirt splatter ke dirt effect, explosion effect ke explosion effect. Silahkan kalian play, maka kalian akan melihat hasilnya sendiri. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, jika kalian merasa kurang di belakang, kalian bisa atur juga dengan menggunakan move tool ini. Kita atur menjadi seperti ini, mundur sedikit, maju sedikit, berdasarkan XYZ ya kawan. Di sini kita bisa rotate tool agar kita bisa sesuaikan seperti ini. Ini. Di sini kalian juga menyadari ada particle system. Kalian bisa melihat-lihat di sini berbagai macam efek ya. Ini berguna, tapi jangan terlalu dalam untuk mencobanya, karena kita tidak akan pergi mencoba berbagai hal itu sekarang. Yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat explosion effect-nya.
explosion effect kurang lebih sama, kita public particle system explosion effect. Setelah itu kita explosion effect dot play, kita play di obstacles ketika bertuburkan dengan obstacles. Jadi ketika kita play kurang lebih kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, terusnya sudah tidak ada lagi, dan di sini ada explosion effect ketika menabrak obstacles-nya. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat animasi jump atau suara dari ketika si player melakukan lompatan. Caranya pergi ke player, setelah itu di inspektor, kalian add komponen audio source. Setelah itu, kalian pergi ke sound tadi, kali ini pilih sound effect. Di sound effect ini ada suara crash dan juga ada suara boom yang bisa kalian pakai. Silahkan kalian pilih terlebih dahulu. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita pergi ke player. Setelah itu definisikan public audio clip untuk crash soundnya dan public audio clip untuk jump soundnya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah private audio source, karena kita akan menggunakan audio source. Kita sebutkan player audio yang kita add komponen yang di sini ada audio source-nya. Kita akan menggunakannya lewat audio source itu, lewat player ya kawan. Setelah itu seperti halnya player RB, kita definisikan player audio kita, get komponen audio source seperti pada biasanya. Ini bertujuan untuk menghindari null reference exception dan bertujuan untuk menghindari banyaknya suara yang ada seperti kita menggunakan banyak audio source nantinya. Maka kita akan menggunakan audio clip dan player audio.play one shot. Metode ini digunakan untuk menjalankan suara untuk sekali saja agar tidak terlalu banyak, karena kita ingin loncat itu kita menggunakan sekali dan bukan berkali-kali seperti play on awake. Dan kita definisikan suaranya one float. Setelah itu kurang lebih sama untuk obstacles-nya. Kalian jangan lupa untuk play one shot, karena kita ingin ketika bertabrakan kita ingin supaya suaranya dimainkan satu kali. Kita gunakan play one shot. Dan sesuai namanya ya, jump sound dan crash sound ya. Jangan lupa untuk definisikan one float-nya tadi. Setelah itu kembali lagi ke player kita. Di bawah player script kita di sini ada public crash sound dan public jump sound. Silahkan definisikan keduanya, pilih sesuai selera kalian, dan jangan dikosongi ya. Kalau dikosongi nanti kalian akan mendapatkan null reference exception yang nanti. Dan sekarang jika kita play, maka kita akan kurang lebih mendapatkan suara ketika kita sedang meloncat dan suara kita ketika kita sedang bertabrakan dengan obstacles-nya. Oh, ada null reference exception. Kita tambahkan audio source. Kita matikan terlebih dahulu dan kita tambahkan audio source. Setelah itu kita akan mencoba play lagi dan kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan berdasarkan suaranya. Dan ketika kita meloncat hanya akan mendengarkan suara itu saja, sekali suara. Dan kita bertabrakan akan memainkan sekali suara juga. Dan mungkin sekian dulu untuk tutorialnya. Dan tutorial ini sudah selesai atau sudah tamat, dikarenakan ini memang akhir dari perjalanan kita untuk membuat project ini. Dan untuk hal lainnya seperti game endless runner lainnya, kalian juga bisa melakukan sama. Yang perlu kalian lakukan adalah menemukan aset dan menemukan berbagai sound effect untuk game kalian supaya terlihat lebih menarik. Namun jika kalian tidak mau, silahkan pakai untuk Unity asetnya. Dan silahkan klik like, share, dan subscribe untuk membagikannya kepada teman-teman kalian
Terima kasih sudah menonton.